Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Iya. Oke, saya minta bantuan pada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Arya. Duduk siap, gerak. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, siapakah hari ini yang tidak hadir? Tidak ada Pak, Alhamdulillah semuanya masuk. Ya, alhamdulillah luar biasa. Kasih Memang anak di kelas ini luar biasa ya, rajin-rajin, sehat semua ya. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan handphone atau laptop kalian, kemudian koneksikan jaringan ya. Silahkan akses di classpoint.app. Oke, silahkan dibuka HP-nya. Laptopnya juga boleh pakai laptop. Baiklah anak-anak, silakan dilihat di kode kelasnya ya, di LCD proyektor. Di situ sudah ada kode kelas. Masukkan kode dan nama kalian. Kalian di sana sudah sebelah sana tinggal di mana? Siapa ini yang belum masuk? Ayo. Oke, luar biasa sudah masuk semua ya di kelas poin. Baiklah anak-anak, sekarang coba dilihat di kelas poinnya masing-masing, ya. Kemudian perhatikan di sini, coba tuliskan. Nah, saya aktifkan, tuliskan bagaimana perasaanmu hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan coba ketik. Ada yang menjawab sangat senang sekali. Siapa ini? Siapa ini? Resa. Senyum, alhamdulillah baik. Full senyum. Biasa. Saya itu, Pak. Siapa ini? Siapa ini? Ya, luar biasa kalian sudah mengapresiasikan bagaimana perasaan kalian untuk siap belajar pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya akan Bapak sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Bisa kalian perhatikan di LCD proyektor dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Kalian diharapkan dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan data sesuai dengan natur dan kebutuhan. Jadi kalian nanti akan belajar bagaimana bisa mendapatkan data, kemudian mengolah data, menganalisis dan menyajikan data. Nah, dari sini ketika kita menggunakan project based learning, tentunya kalian nanti harus bisa mendapatkan atau menghasilkan suatu project, menghasilkan suatu produk gitu ya. Sehingga hasil pembelajaran ini benar-benar bisa kalian rasakan dalam kenyataan nanti, dalam kehidupan nanti, entah ketika kuliah atau di masyarakat, pasti tidak akan lepas dari kegiatan tentang meneliti atau melakukan suatu survei gitu anak-anak ya. Oke? Nah, baiklah untuk berikutnya di sini akan Bapak sampaikan terkait dengan indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami cara mendapatkan data dan menganalisisnya.
Kemudian peserta mampu memahami langkah membuat tabel distribusi frekuensi, baik itu data tunggal ataupun data berkelompok. Kemudian peserta mampu menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon secara manual ataupun dalam bentuk digital. Dan bukan hanya sekedar itu, kalian bisa menyajikan dalam bentuk yang lain, bukan hanya dalam bentuk histogram, poligon, mau dalam bentuk diagram lingkaran, diagram plot, nah yang lainnya juga boleh. Jadi bebas sesuai dengan kreativitas kalian untuk menghasilkan suatu produk tentang pembahasan kita pada hari ini. Oke anak-anak, siap? Siap biasa. Ya. Anak-anak, mari kita saksikan video di depan ini. Coba amati apa yang ada di video. Coba nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Konsentrasi diperhatikan ya. Apa ya? Gelaran pesta politik pemilu di tahun 2024 masih 2 tahun lagi. Namun euforianya sudah mulai terasa sejak saat ini. Seperti safari politik dari berbagai elit parpol pun juga sudah mulai nampak dan diikuti oleh sejumlah survei dari bakal calon presiden dari beberapa lembaga survei di tanah air. Lantas seperti apa gambaran peta politik jelang pemilu nanti kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa ini seperti apa hasil survei dari elektabilitas bakal calon presiden yang sudah dilakukan ke publik belakangan ini. Ada 3 sumber hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Yang pertama kita lihat ini hasil survei dari lembaga Carta Politika. Hasilnya adalah ini 5 besar dari bakal calon presiden. Yang pertama, untuk posisi pertama diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan perolehan suara 31,1%. Kemudian selanjutnya diisi oleh Prabowo Subianto dengan total perolehan suara 24,4%, elektabilitas hasil surveinya. Kemudian Anies Baswedan dengan perolehan 20,6% dan diikuti oleh 2 orang lainnya yakni ada Ridwan Kamil 7,2% dan juga Sandiaga Uno 2,5%. Survei ini dilakukan pada tanggal 6 hingga 13 September 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 dengan margin of error ini sekitar 2,82%. Di mana kriteria responden ini berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Karena tadi kalian sudah menyaksikan video yang ada di depan. Oke, sudah diamati ya? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan, Tonia. Informasi tadi. Yang lainnya diperhatikan dulu. Jadi tadi berita tentang hasil survei calon presiden tahun 2024, Pak. Oh iya, luar biasa ya. Sudah memperhatikan apa yang ada di video tersebut. Nah, oke. Sekarang saya ingin bertanya lagi, menurut kalian bagaimana dari berita tadi kok bisa menyampaikan informasi tentang data pilihan bakal calon presiden tahun 2024? Bagaimana dia bisa mendapatkan datanya? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan dapatnya? Saya. Ya, silakan, San. Dengan menggunakan survei, Pak. Dengan menggunakan Survei. Oke, bagus ya. Ada yang mau menambahi, silakan, Mbak. Jawaban Mas juga bisa dilakukan dengan survei dan juga memberikan angket. Iya, luar biasa. Baiklah, sekarang saya lanjutkan lagi pertanyaan terkait dengan video tadi anak-anak ya. Iya, Pak. Bagaimana dari presenter tadi menyampaikan atau menyajikan data? Ya, apa yang kalian saksikan tadi dari yang disampaikan oleh presenter atau yang diperlihatkan di video tadi? Siapakah yang menyampaikan data? Saya. Oh iya, silakan. Dari yang sudah disampaikan di video tadi, presenter menggunakan cara yaitu menggunakan diagram batang, di mana di situ sudah disajikan presentasi dari tiap-tiap pasangan calon presiden yang bakal menjabat tahun 2024. Oke, luar biasa ya. Oke, luar biasa yang disampaikan oleh Mbak Agus tadi
tadi ya, bahwa di video tadi oleh presenter disajikan dalam bentuk diagram batang, ya diagram batang, dan juga bagaimana perolehan prosentasenya. Jadi apa yang disampaikan oleh presenter sudah sangat jelas sekali. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana hasil survei elektabilitas dari capres presiden tahun 2020. Anak-anak, tadi kita sudah melihat video dan sudah kalian tanggapi dari video yang kalian saksikan. Tentunya dari apa yang kalian saksikan ini ada kaitannya dengan materi yang sudah pernah kalian dapatkan dulu ketika di SMP. Yang kita kaitkan nanti dengan ketika kita sudah masuk di SMA ini. Nah, terkait dengan materi apa kira-kira anak-anak? Oke, tentang statistika. Nah, berbicara tentang statistika, tentunya dulu di SMP sudah mengenal tentang definisi-definisi dalam statistika anak-anak ya? Ya. Oke, kalau gitu saya ingin Bapak coba. Siapa ini yang bisa ya? Ayo cepet-cepetan ya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan statistik? Siapa? Oh, Diki ya? Ya. Dik. Statistik adalah kumpulan sebuah data, angka atau informasi. Oke, luar biasa ya. Sekarang ingin Bapak katakan lagi. Apa sih dengan statistika? Tadi kan statistik ya. Statistika atau beda ya? Beda. Apa itu ya statistika? Siapa yang ingin menyampaikan? Oh ya, Syahria. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, luar biasa disampaikan. Ada berbeda antara statistik dan statistika. Ya, tadi kalian sudah tahu tentang definisi-definisi dalam statistika ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan terkait dengan peta konsep dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan statistika. Nah, tadi sudah mengenal tentang definisi, sudah ingat kembali. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang penyajian data. Sebelum penyajian data, maka kita harus bisa bagaimana caranya mendapatkan data. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita adalah berbasis project, maka nanti kalian juga akan merencanakan apa yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan data. Setelah mendapatkan data, kalian nanti akan menganalisis dengan menggunakan konsep-konsep matematik, terutama konsep dalam statistika. Nah, untuk itu Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk kegiatan dalam pembelajaran statistika ini, dan juga ada modul ajarnya. Nah, modul ajar yang sudah kalian dapatkan di spot, yang sudah kalian download, sudah kalian pelajari, itu nanti bisa dijadikan sebagai referensi untuk bisa menganalisis data. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Setelah itu nanti bagaimana kalian bisa mengolah data atau menganalisis data? Kalian harus menyajikannya bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk grafik, itu ya. Menyesuaikan selera yang kalian inginkan. Bagaimana caranya grafik itu atau penyajian itu bisa dipahami oleh orang secara langsung, karena tujuan dari menyajikan data itu bisa dipahami secara langsung. Gitu. Ya. Nah, baik. Ini akan saya bagikan LKPD-nya, tetapi sebelumnya saya minta bantuan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke, kita membentuk kelompok ya, baru nanti saya bagi LKPD-nya. Oke, silahkan membentuk kelompoknya. Siap, Pak.
Oke, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing ya? Ya, baiklah. Sekarang Bapak akan menyampaikan terkait dengan LKPD ini. Akan saya bagikan masing-masing kelompok satu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Ya, oke, terkait dengan kasus apa yang akan kalian teliti atau yang akan kalian survei dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bagikan LKPD-nya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Anak-anak, silakan dibuka LKPD-nya ya. Jadi di LKPD di sini kalian diminta untuk membuatkan 3 contoh yang relevan terkait dengan apa yang bisa kita teliti atau apa yang akan kalian survei. Nah, tentunya adalah suatu permasalahan yang real. Nah, setelah itu buatkan contoh itu, diskusikan dalam satu kelompok ya. Kemudian nanti kalian bisa mengikuti langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa menghasilkan suatu proyek, terutama proyek dalam kegiatan pembahasan tentang statistika ini. Nah, langkah-langkahnya sudah ada, mulai dari merencanakan, kemudian menyiapkan instrumennya, ada pertanyaan atau mungkin ada aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan data, ya. Kemudian nanti didiskusikan dalam satu kelompok untuk dianalisis, sekaligus bagaimana nanti bisa disajikan. Tujuannya nanti kalian setelah bisa menyelesaikan semua di LKPD itu akan dipresentasikan, nanti setiap kelompok akan presentasi. Nah, akan presentasi dari hasil apa yang sudah diteliti atau yang sudah disurvei. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke, anak-anak tolong diperhatikan ya. Untuk langkah-langkah diskusinya sudah ada di LKPD itu, silakan diikuti ya. Ya, oke. Baik, jika nanti ada suatu permasalahan silakan diskusikan dalam satu kelompok itu. Kalau misalnya masih ada kesulitan bisa panggil Bapak ya. Siapa? Nah, sambil saya mempersiapkan instrumen pengumpulan dari hasil proyek nanti yang akan kalian buat ya. Pak, Ya. saya mau tanya Pak. Ya. Jadi kan saya mengangkat judul data tentang genre film favorit. Nah Ya. itu menurut jenengan gimana Pak? Oke, genre film favorit. Jangan. Oke, bisa digambarkan bagaimana perencanaannya? Jadi kan kalau genre film kan sebenarnya ada banyak Pak ya. Ada 7 lebih lah. Ya. Nah rencana kita itu Contohnya? kayak misal ada romance, terus ada komedi, drama. horor. Oke, bisa, boleh saja, nggak apa-apa. Nah, nanti kira-kira menggunakan instrumen apa ya? Atau aplikasi atau apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil dari survei itu? Google Form rencananya. Google Form ya. Oke. Nah, sebagai latihan ini kira-kira targetnya nanti siapa yang akan disurvei? Kelas 4 Berikutnya satu kelas saja ya. Oke, bagus. Oke, lanjutkan untuk membuat instrumennya ya. Bahkan menggunakan aplikasi apa yang ingin dipakai. Kemudian nanti untuk pertanyaannya bagaimana? Nanti bisa dikonsultasikan lagi ya. Oke. Kalau kelompok 2 oke, saya minta coba ada informasi apa hasil sementara diskusinya Ya, jadi tentang apa yang akan hasil diteliti. diskusi kami ingin memilih data ekstrakurikuler siswa SMA Negeri 1 Tuban. Data ekstrakurikuler yang diikuti siswa ya. Iya, Pak. Nah, ini untuk kelas berapa saja ya? Kelas 10 dan 11. Oke, targetnya berarti jelas ya, kelas 10 dan 11. Oke, karena kelas 12 kan tidak ada kegiatan ekstra ya. Oke, boleh. Nah, nanti untuk mendapatkan data itu dapat dari mana? Atau caranya bagaimana? Rencananya wawancara ke salah satu tim Puskom. Oh, begitu. Iya. Oke, wawancara ya. Gitu.
kemudian minta data begitu ya. Oke, siapkan instrumennya, pertanyaannya di list, apa yang akan disampaikan ke pihak Puskom ya, terus data apa yang ingin didapatkan. Oke, jangan lupa di list supaya nanti tidak ada yang terlewatkan apa yang ingin kamu tanyakan ya. Oke, ya, untuk kelompok 3 bagaimana sementara ya? Kita itu Pak, rencananya dari hasil kesepakatan kami, kita itu mau mencari data tentang mapel favorit LBB dari kelas 12 MIPA 3. Mapel favorit LBB kan ada 3. Mapel LBB kan ada 3, ada bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris. Lagi kita nanti rencananya itu ingin menyebarkan angket berupa Google Form ke MIPA 3 itu, nanti kita kumpulkan datanya mereka itu favoritnya di mana, nanti kita hitung seperti itu datanya ya. Oke, iya. Jadi apa yang disukai dari 3 mapel itu ya? Iya. Teknik persiapan UTBK. Bisa juga nanti dikembangkan hasil tryout-nya. Bisa minta hasilnya nanti hasil tryout 1. Nah, satu kemarin bagaimana hasilnya dari 3 mapel itu untuk dikembangkan lagi. Kalau ada informasi apa saja yang disukai atau mana yang diminati dari 3 mapel itu mungkin agak simpel ya. Mungkin bisa dikembangkan lagi untuk hasil tryout juga, sehingga nanti bisa membandingkan antara apa yang disukai dengan hasil nilainya itu sesuai apa enggak. Gitu ya. Oke ya, bagus kelompok 3 ya. Terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan untuk menentukan instrumennya ya. Oke, bagaimana kelompok 4? Ya, jika sudah dapat ide itu kita mau bikin perbandingan analisis untuk UH biologi semester 5 bab 1 dan bab 2. Yang nantinya akan kita analisis dan datanya akan kita peroleh menggunakan metode wawancara kepada guru pengampu biologi Pak Indro. Oh, gitu. Ya, Oke, boleh ya. Oke, membandingkan hasil nilai tadi ya, pertama di mana. Oke, bagus. Kelompok 4 ya. Lanjutkan. Oke, baiklah anak-anak, diperhatikan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan proyek. Kita satukan, kalau tadi sudah ada perencanaan ya, di diskusi kelompok ya. Oke, diperhatikan. Untuk biar lebih matang hasil angketnya atau hasil surveinya nanti, terutama apa yang akan diteliti ya, atau apa yang akan disurvei. Yang pertama, tadi kalian sudah mulai membuat perencanaan. Sudah atau belum? Luar biasa. Nah, langkah berikutnya setelah perencanaan, maka nanti kalian harus membuat instrumennya. Instrumennya apa? Entah berupa pertanyaan, begitu ya, berupa aplikasi survei. Tadi dari kelompok berapa tadi kelompok? 1 menggunakan Google Form ya, untuk mendapatkan data dengan survei. Terus kelompok 2 tadi wawancara begitu ya. Wawancara menyiapkan pertanyaannya. Begitu juga untuk survei, apa saja pertanyaannya. Nah, nanti misalnya ada satu permasalahan, silahkan saja ditanyakan ke Bapak ya. Oke. Nah, instrumennya disiapkan. Kemudian dari instrumen itu misalnya berupa angket atau survei itu nanti di-share. Kalau berupa link silahkan di-share. Targetnya ke siapa? Karena ini masih latihan, boleh datanya misalnya adalah dari satu kelas, misalnya tadi ada genre, kemudian tadi ada nilai biologi gitu ya. Terus tadi ada juga ekstra, data ekstra minta ke Puskom. Terus juga ada pilihan mapel apa yang paling disukai, terutama untuk mapel pada bimbingan belajar UTBK. Nah, oke. Nah, jadi disiapkan instrumen-instrumennya ini. Kemudian diproses sekaligus. Kemudian kalau misalnya sudah mendapatkan data, kalian berkelompok lagi untuk mendiskusikan hasilnya untuk dianalisis, untuk diolah, dianalisis ya, menggunakan konsep-konsep dalam statistika. Silakan dibuka, dipelajari bahan ajar itu. Jika dari bahan ajar yang sudah kalian pelajari ada pertanyaan, silakan konsultasikan. Oke anak-anak? Oke, ya. Nah, ketika sudah dianalisis, apa yang harus dilakukan? Nah, sajikan dalam bentuk apa yang kalian inginkan, supaya nanti ketika kalian presentasikan, teman-temanmu yang ingin melihat atau orang lain yang membaca hasil apa yang sudah kalian tampilkan itu bisa langsung bisa memahami. Begitu ya. Oke.
Nah, kalau misalnya sudah jadi produknya atau proyeknya itu sudah jadi, ya, berupa produknya sudah jadi, maka nanti kalian harus siap-siap untuk presentasi. Anak-anak, karena waktunya sudah mau habis ya, tadi sudah kita pelajari bersama bagaimana cara mengumpulkan data, ya, bagaimana kita menyiapkan instrumennya untuk bisa kita aksikan di besok ya, karena waktunya sekarang sudah habis. Silakan nanti instrumen-instrumen yang disiapkan segera untuk diproses sehingga bisa mendapatkan data untuk bisa dianalisis begitu ya, kemudian disajikan. Kemudian kita ketemu besok lagi untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian miliki sesuai dengan pembahasan yang sudah disepakati dari masing-masing kelompok tentang apa yang diteliti atau yang akan disurvei ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Cukup ya? Ada pertanyaan? Saya Pak. Oh iya. Iya. Tadi kan Bapak menjelaskan kita disuruh untuk mengumpulkan data kemudian menghitungnya ya Pak. Saya mau bertanya bagaimana cara mendapatkan data itu? Oh ya, oke. Pertanyaan luar biasa dari Mbak Atus ya. Oke. Kita akan dapat dengungkan sedikit saja. Nah, karena kita tadi sudah menggunakan kelas poin anak-anak ya. Ini cara simpel untuk mendapatkan data. Kalau misalnya sudah ada instrumen yang kita miliki atau bentuknya pertanyaan katakanlah tadi. Di LKPD tadi kan kalian minimal membuat 2 pertanyaan kan begitu ya. 2 pertanyaan. Nah, ini saya sampelkan. Nah, saya ingin mendapatkan data misalnya, oke. Nah, ini. Saya ingin mendapatkan data tentang berapa jarak tempuh kalian dari rumah sampai sekolah misalnya. Nah, ketika saya sudah punya pertanyaan ini, linknya kita berikan ke temanmu, targetnya siapa, misalnya satu kelas atau satu sekolah. Nah, kalau misalnya tadi ada tentang ekstra ya, kalau ekstrakurikuler berarti datanya adalah siswa kelas 10 sampai kelas 11. Nah, kalau targetnya ini misalnya karena targetnya adalah kalian ada di sini, oke. Nah, coba buka kelas poinnya. Berarti medianya pakai aplikasi apa? Oh, kelas poin. Oh, ada yang pakai Google Form. Oh, misalnya ada yang pakai apa? Oh, wawancara. Nah, atau mungkin ada yang menggunakan aplikasi lainnya juga boleh. Ya, oke. Nah, misalnya ini, coba dibuka kelas poinmu. Nah, di sini berapakah waktu tempuh perjalanan dari rumah sampai sekolah? Dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit. Nah, tidak usah pakai di antara ya, tapi langsung saja. Nah, maksudnya tidak pakai interval. Misalnya rata-rata itu kebiasaannya dari sekolah sampai dari rumah sampai sekolah itu adalah 15 sampai 16 menit. Oh, biasanya 15 menit. Oh, berarti 15 begitu ya. Tidak dalam bentuk interval. Oke. Coba sudah ada 4 anak. Nah, ini. Nah, 3 menit, 11 menit, jadi ada yang di pinggirnya sekolah di rumahnya ya. Ada yang 45 menit, berarti lumayan jauh gitu. Lebih dari 40 kilo berarti ya. Nah, dari data ini kita kan sudah bisa mendapatkan itu, ya kan? Setelah dapatkan, ditabulasi datanya, kemudian direkap, dianalisis. Perhatikan sesuai dengan bahan ajar yang kalian pelajari terkait dengan konsep dalam statistika. Oke ya, ya. Oke, cukup? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya adalah melaporkan hasil dari apa yang sudah kalian lakukan untuk menyelesaikan proyek itu. Proyek itu. Jadi membuat analisis data dari hasil angket atau hasil survei ya. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah anak-anak, untuk hari ini
kegiatannya mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian jalankan kemarin. Bagaimana, siap anak-anak? Di sini ada 4 kelompok, berarti 4 kelompok itu nanti akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dibuat, yaitu tentang data dalam belajar tentang kegiatan pembelajaran statistika. Oke. Mulai dari bagaimana memperoleh data, mengolah dan menganalisisnya, kemudian menyajikan data, termasuk menarik suatu kesimpulan dari data yang sudah didapatkan. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke, luar biasa. Nah, baiklah, kelompok mana ya yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok tiga ya. Siapa ya yang ingin mempresentasikan yang akan mewakili nanti? Sofi, terus ada operatornya? Iya, Asri. Oke, silakan. Silakan bisa menggunakan laptopnya. Alatnya sudah siap ya? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana nih? Apakah masih semangat kalian semua mengawali pembelajaran matematika pagi hari ini? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Fatoni atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara memperoleh data dari hasil tryout mapel LBB yang ada di SMA 1 ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui, mapel LBB yang ada di SMA 1 kan ini ada 3 ya teman-teman. Apa saja? Matematika, bahasa Indonesia, langsung saja seperti penjelasan yang sudah disampaikan Pak Fatoni kemarin. Cara memperoleh data yaitu yang pertama adalah kita mengumpulkan data tersebut dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Bisa dilihat di sini data yang terkecil adalah 62, kemudian yang terbesar adalah 100. Oke, dari langkah yang pertama tadi kita menghasilkan data maksimalnya adalah 100, kemudian data minimumnya adalah 62. Selanjutnya kita berlanjut pada langkah kedua, yaitu menentukan jangkauan. Apakah kalian masih ingat rumus jangkauan kemarin bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi data terbesar adalah 100, di sini dikurangi dengan data terkecil yaitu 62, sehingga menghasilkan yaitu 38. Dari sini dapat dipahami? Oke, kita lanjut pada langkah ketiga, yaitu menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas di sini menggunakan rumus yaitu 1 plus 3,3 log n. Log n di sini adalah banyaknya data itu sendiri yang berjumlah 30, kemudian ditotal sampai menghasilkan yaitu 5,87 yang kita bulatkan menjadi 7. Itu ya teman-teman? Iya. Oke, lanjut. Kita pada langkah keempat yaitu menentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas yaitu kita menggunakan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi kita menghasilkan berapa? 38 dibagi dengan banyak kelas yaitu 7, yaitu menghasilkan hasil 6,33 yang dapat kita bulatkan menjadi 6. Paham? Kita lanjut pada langkah kelima, yaitu menentukan kelas interval itu sendiri. Kelas interval seperti yang sudah dijelaskan Pak Fat kemarin. Apakah kalian masih ingat cara menentukan kelas interval itu sendiri? Masih. Ya, jadi gini, cara menentukan kelas interval adalah kita menentukan data yang paling kecil dulu. Data yang paling kecil yaitu 62, terus kita lanjut sampai dari panjang kelas itu tadi berapa? 6. Jadi 62 dihitung ya, soalnya kan itu masih berupa data. 62, 63, 64, 65, 66, 67. Selanjutnya pada yang kedua yaitu kita langsung ke 68. Soalnya kan yang 67 sudah ikut yang sebelumnya. Kemudian
Begitu sampai seterusnya. Kemudian di situ sampai 92 sampai 97. Kemudian kita kan langsung 98 ya teman-teman. Kalian apakah penasaran kok itu sampai 103 padahal data maksimal kita hanya 100? Jadi itu boleh saja melebihi dari 100 karena kan kalau kita tidak menghitungnya tidak sampai 103, kita itu tidak akan memperoleh dari panjang kelas yang kita bulatkan 6 tadi ya. Gitu. Oke. Dari sini dapat dipahami? Oke. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita akan menyajikan tabel itu sendiri dari tadi kelas interval yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian frekuensi bisa dilihat 62 sampai 67 itu mempunyai frekuensi yaitu 6 sampai ke bawah. Jika dijumlahkan akan menghasilkan data sebanyak 30. Oke, seperti itu. Selanjutnya bisa dilihat juga dalam bentuk presentasinya seperti itu di proyektor. Ya, oke. Selanjutnya di sini juga disajikan ada diagram lingkaran, kemudian ada diagram batang. Sudah tahu ya cara pembacaan dari diagram batang itu sendiri? Iya. Kemudian yang terakhir adalah ada histogram dan juga poligon. Di sini yang warna biru itu sebagai histogramnya, kemudian yang hitam garis-garis itu adalah sebagai poligonnya. Oke, jadi itu merupakan tahapan dari penyajian sebuah data itu sendiri, yaitu saya menggunakan data hasil tryout mapel LBB yang ada di 10 MIPA 3 SMA 1 maaf, dari kelas 12 MIPA 3 SMA 1. Seperti itu ya teman-teman? Iya. Baik, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. 4 kelompok sudah melakukan presentasi semua dan hasilnya sudah sangat luar biasa ya. Sukses untuk semuanya. Dan tentunya ketika apa yang kita pelajari itu tidak akan lepas dari konsep-konsep yang sudah kalian pelajari, dari modul, dari bahan-bahan ajar yang ada di spot ya. Nah, hasilnya kemarin sudah dikirimkan di spot, sudah saya cek dan memang sesuai dengan apa yang kalian presentasikan. Saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Pertama, kita mengumpulkan data, menyiapkan instrumennya sudah. Nah, setelah menyiapkan instrumen itu tentunya kita akan mengeserkan atau bagaimana caranya untuk mendapatkan data itu ya. Kemudian kita akan mengolah atau menganalisis data. Nah, ketika kita menganalisis data itu menggunakan konsep-konsep dalam statistika, terutama untuk pembahasan kita kali ini adalah minimal kalian sudah bisa menyajikan data kan gitu. Nah, konsep apa yang kita pelajari dalam statistika yang sudah kita pelajari kemarin? Sampai dengan menghasilkan produk itu, ketika ingin menyajikan suatu data, tentunya ada hal yang perlu dipersiapkan kan begitu ya. Pertama dari data itu, setelah data yang sudah kita dapatkan kita apakan? Kita analisis kan ya. Analisisnya bagaimana? Pertama kita cari apa? Data terbesar dan data terkecil. Untuk mempermudahkan bagaimana? Diurutkan. Kan begitu ya, tadi yang dijelaskan ya, diwakili kelompok 3 tadi ya, diurutkan dulu sehingga bisa menentukan apa? Menentukan apa? Jangkauan itu apa? Data terbesar, kemudian apa langkah berikutnya? Kan banyak menggunakan rumus Targus kemarin ya. Rumusnya apa? Kemudian apa rumusnya? Kemudian langkah berikutnya menentukan kelas ini baru bisa
Nanti bisa disajikan dalam bentuk penyajian-penyajian data yang lain, mau histogram, mau poligon, diagram lingkaran, diagram batang, dan yang lainnya, banyak lagi yang lain ya. Nah, saya kira itu apa yang sudah kalian pelajari. Saya minta pendapat dari kalian dari apa yang sudah kita pelajari kemarin dan hari ini. Nah, apa pengalaman yang kalian dapatkan? Siapa yang ingin menyampaikan? Coba. Siapa? Saya Pak. Oh, Sherly. Oke, silakan Sherly. Jadi setelah kami melakukan analisis dari percobaan kelompok kami, kelompok 4, saya dan teman-teman itu memiliki pengalaman bagaimana mereview dari materi statistika yang pernah kita dapatkan di kelas sebelumnya. Selain itu juga dapat menganalisis, dapat membuat tabel, lalu membuat histogram dan membuat poligon dari statistika tersebut. Oke, luar biasa yang disampaikan Sherly. Ada kendala nggak ketika membuat proyek itu atau masalah proyek itu? Pastinya kelompok kami menemukan kendala. Ya, Kendalanya adalah mungkin karena kita mengambil data dari salah satu guru tentang nilai dari kelas MIPA 3. Jadi waktu yang dimiliki guru Pak Indro selaku guru biologi itu terbatas. Jadi kita harus menyesuaikan dengan jadwal Pak Indro itu sendiri. Oke, sehingga tidak bisa mendapatkan data dengan cepat begitu Iya. ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Ya. Saya kira itu hasil pembelajaran kita pada hari ini, terutama untuk tujuan pembelajaran yang sudah kita sajikan kemarin terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan data, menganalisis, mengolahnya, kemudian menyajikan data. Oke, saya kira kalian sudah bisa menguasai dan semoga apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian lakukan, dan proyek yang sudah kalian hasilkan itu nanti bermanfaat di masa depan kalian. Oke, cukup anak-anak ya. Nah, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saya minta salah satu ketua kelasnya ya, ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Ya. Siap gerak untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan di bab berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya.